Nah, Mas Sobari, mungkin soal grand design ini, would you please explain a little bit more? Atau Pipit, biarkan saja dia mau bicara apa, kita dengarkan. Tepuk tangan semua teman-teman sekalian, yang penting kita kangen sama dia. Mas Sobari loh. Ngomong apa? Mbak, ini saya disuruh selamat malam. Saya ini disuruh, saya merasa jadi korbannya Cak Nun. Tadinya mau pulang, mau pamit, sudah capek, disuruh ngomong di sini. Ya, saya ngomong apa ini? Saya kemarin datang dari, saya sudah seminggu di sini, tapi dari malam kemarin saya datang dari Balikpapan. Kebetulan saya sekarang dilibatkan untuk reformasi birokrasi. Jadi ini ada kekeliruan yang mendasar rupanya di Indonesia. Dari permulaan kita lihat, kalau saya lihat di luar negeri, dari Jerman, saya selalu bingung soal kasus Lapindo, SBY, gitu. Yogyakarta, SBY harus menangani semuanya SBY. Terus kok ada kasus BLT, SBY, terus sekarang katanya petani juga enggak, ya kan? Dan lucunya kan selamanya menjelang pemilu. Dan itu bisa-bisa kan SBY kepilih lagi istilahnya. Jadi ada pemahaman keliru, saya kira kan begini. Mestinya kayak ada yang hal-hal tertentu yang sudah menjadi hak rakyat, seperti dana kemiskinan atau dana pendidikan, itu mestinya sudah langsung tidak ditangani pemerintah. Nah, ini yang sedang dirancang oleh Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara, adalah mencoba untuk mendudukkan administrasi negara sebagai administrasi negara, PNS sebagai pegawai negara. Nah, yang ada kekeliruan di Indonesia ini rupanya, kalau Anda bandingkan di negara-negara yang dimanajemen secara modern, kan instansi pemerintah itu hanya ada sebagai contoh di Indonesia. Kalau di negeri-negeri yang sekarang dicoba ditiru oleh Kementerian PAN, itu cuma ada instansi negara. Nah, ini kemarin saya di Balikpapan diminta untuk memberikan semacam pengarahan kepada mereka tentang berfungsinya undang-undang ini. Nah, celakanya setelah membandingkan dengan negara-negara Jerman, Amerika, terus Belanda, gitu, apa? Jangan dong, ya pakai efek aja dah biar nggak denger. Jadi supaya suara saya sesat sedikit, ya kan. Jadi setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Allah, kalau kata Pak Ustadz Yasin, wong wedok, aduh wong wedok, gitu kalau Ustadz di sana. Bu ya, sabar ya Bu, ayo ngomong lagi. Mudah-mudahan, karena saya tahu Ibu Yulia tidak sakit, saya ngomong seperti itu, dia tidak sakit, dan alhamdulillah tetap kita jadikan keindahan, kita tetap kita jadikan kehangatan. Ya. Itu yang namanya manajemen, itu yang namanya manajemen manusia. Di Indonesia nggak ada manajemen manusia, semua hanya manajemen dari egoismenya masing-masing untuk diterapkan kepada siapapun saja harus taat kepada egonya masing-masing. Di Kenduri Cinta, memusingkan apapun tetap kita cari baiknya, kan gitu. Tetap kita cari kehangatannya, dan buktinya mereka semua endingnya bergembira kok atas Bu Yulia. Ayo Bu. Mikir dulu bisa.
sama sampean Mas ya. Tadi kan pertanyaan Anda kan, apa idenya Mas Pipit itu nanti bisa menciptakan satu birokrasi yang solid gitu ya. Itu juga saya mohon maaf sama Anda, Bu, jangan gitu tanyanya. Itu kan sama dengan apakah nanti melawan Kroasia Jerman bisa menang kira-kira. Loh ya, kalau mau sepak bola itu jangan, pertanyaannya jangan, yuk kita sekarang latihan apa yang kurang. Kan begitu dong. Apa yang harus dirubah dalam sistem latihan kita? Itu yang kita lakukan. Nah kalau pertanyaan Anda kira-kira nanti bisa menciptakan, loh ya enggak ero. Anda ini juga terlalu menuntut. Mas Pipit ini mau dandanin masalah yang sangat mendasar, yang menjadi kesalahan bangsa Indonesia di dalam memanage negaranya. Itu loh Mas. Maka kita ambil, wah yang kita bayangkan malah itu nanti ngerubahnya bagaimana ya. Apa harus ada yang lewat MPR, apa cukup eksekutif nanti berdebat sama DPR, kan kita yang pikirkan kalian gitu. Bukan soal nanti efektif apa tidak, ya engkau nanti dulu lah, jangan terlalu bikin putus asa gitu loh. Artinya kita ini saking miskinnya, saking lamanya tidak punya harapan, maka setiap harapan itu kita bebani dengan seluruh idaman kita, betul enggak Mas? Jangan, lo kasihan dong. Ini Mas Pipit luar biasa menurut saya, dia lebih mengerti birokrasi Indonesia daripada orang Indonesia, bahkan daripada birokrat Indonesia. Padahal dia orang yang dibuang-buang oleh Republik Indonesia 30 tahun lebih. Mohon maaf Mas Pipit ini tidak diterima oleh KBRI 20 tahun lebih, 20 tahun lebih. Dia dianggap kita rasional, jangan mitologis. Bisa nggak ya? Ya gak ero rek. Katanya dek, ayo turu kali iso meteng taga. Ya gak ero. Kok takon iso meteng taga. Kon itu ya aneh-aneh kon iki. Ya gak ero meteng taga, ya pokoke dituruni ngono lho. Kok belum terlambat lagi? Coba lagi sampai beribu-ribu orang kafir kita bunuh. Ngerti maksudnya? Arya nggak ngerti. Jadi Nabi Muhammad tuh bosen sama prajuritnya yang pokoknya mau perang terus. Ini sudah selesai, sudah Fathul Mekah, tidak ada perang lagi. Kamu pulang ke rumah, tiduri, mesrai istrimu, dan satu kali kamu tiduri dengan santun kamu, pahalanya sama dengan membunuh 70 orang kafir. Loh, kata Nabi Muhammad. Jadi nanti pulang ke rumah masing, dek saya maunya 210 kafir. Nah, tinggal gitu kan. Nah, kalau istri minta gampang, bawa kertas kasih angka 70. Nah, apa kok 70? Katanya mau bunuh 7 kafir. Gitu kan, tinggal gitu. Tuh, semua jadi indah kok Mas. Ini yang pengantin baru, mana pengantin baru mana sih? Nah, ayo nanti mau berapa? 140, 210, 280. Nah, kalau kuat, second erection. Khusus nanti. Alhamdulillah semua menjadi kegembiraan dan saya sangat serius dengan apa yang Pipit tawarkan. Dan ini bukunya beliau tadi itu jelek-jelek saking cintanya saya sama dia dan Indonesia. Meskipun saya tidak ngerti masalah birokrasi, saya dipaksa dia nulis epilog, tak tulisin. Saya iso-iso nembus, muni-muni ini. Yang penting ungkapan cinta saya kepada Indonesia. Kita dandanin pelan-pelan, perkara berhasil atau tidak yang gosek Mas. Solid apa tidak? Ya takon wong Madura kono solid agak. Wong orang Madura Gus Dur jatuh tetep jangan khawatir Gus, PKB tetap sulit Gus.